untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Tidak ada perbuatan jahat yang diampuni. Tinjuku adalah senjataku. Wadah! Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Kita akan memenangkan pertarungan ini. Keadilan bersinar lebih terang di tengah kegelapan. Oke cuy, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua bakal melanjutkan konten tentang kesalahan-kesalahan hero seperti biasanya. Hero yang akan gua bahas kali ini yaitu Hero Chou. Chou merupakan hero fighter yang sudah lama rilis. Namun hero ini masih sering dipakai hingga saat ini. Tak heran jika player-player Mobile Legends itu sangat menyukai hero fighter ini. Karena Chou merupakan salah satu hero yang bisa melakukan freestyle di dalam pertempuran. Dan bukan hanya freestyle, user Chou juga bisa melakukan hal-hal yang bisa bikin mental musuh down seperti recall, taunting, sama ngadu mekanik bos. Oleh karena itu, user Chou termasuk golongan user paling tengil di Mobile Legends. Walaupun kebanyakan usernya pada idiot kayak gua, tapi yang lebih idiot lagi adalah user Chou yang pakai PP Mikey. Oke, tanpa basa-basi lagi, kalau kalian user Chou atau pengen belajar Chou, simak baik-baik. Karena di sini gua bakal membahas seputar hero Chou dari spell, emblem, build, skill, dan kesalahan-kesalahannya. Let's go! Oke, di sini gua mau membahas tentang spellnya Chou terlebih dahulu. Jadi untuk hero Chou, dia itu bisa kita gunakan sebagai side laner atau tank. Untuk spellnya, kalian bisa menggunakan spell flicker. Mau Chou tank atau Chou side laner, spellnya tetap sama kok, yaitu menggunakan flicker. Karena kalau Chou tanpa flicker itu udah seperti Mikey tanpa dragon. Susah banget asli. Susahnya itu dari segi nyiduk hero lawan. Untuk kabur pun susah banget. Gak bisa freestyle juga kan kalau gak pakai flicker. Makanya spell ini cocok banget untuk hero Chou. Untuk emblem Chou di sini gua memakai dua jenis emblem yang berbeda. Untuk emblem Chou yang pertama, gua memakai emblem assassin dengan custom seperti ini. Emblem yang pertama ini bisa digunakan ketika kalian sedang bermain Chou side lane. Dikarenakan Chou itu tipikal hero yang suka buy one, maka di sini gua menggunakan talent High and Dry untuk menambah damage ketika kita sedang berada di posisi 1 versus 1. Sedangkan emblem Chou yang kedua, gua memakai emblem tank dengan custom seperti ini. Emblem yang kedua ini bisa digunakan ketika kalian sedang bermain Chou tank. Untuk build Chou di sini bisa kalian pilih. Yang pertama ada build untuk side laner. Di sini untuk build pertama gua tidak memakai Heptasis ya. Karena gua lebih milih item yang memiliki physical penetration yang sangat tinggi, seperti War Axe dan Malefic Roar. Dengan menggunakan build ini, hero-hero yang tebal sekalipun bakal jadi lembek cuy. Oke, build yang kedua ada build untuk side laner juga. Ini termasuk build normal ya, ada item defense sama ada item damage-nya juga. Pokoknya di sini kalian tinggal sesuaiin aja kedua item defense ini tergantung kondisi. Dan build ketiga ini ada build untuk Chou tank. Untuk item roamnya di sini gua memakai yang dire hit ya. Karena item roam ini bisa memberikan damage tambahan ketika darah target sudah mencapai 35%. Dikarenakan hero Chou cuma bisa nyulik single target, maka item roam ini cocok banget digunakan untuk hero Chou tank guys. Oke, yang tadi itu adalah pembahasan tentang build hero Chou. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan skill hero Chou. Untuk pembahasannya kita mulai dari pasifnya terlebih dahulu. Pasif, only fast. Setelah Chou bergerak 8 yard, basic attack berikutnya akan memberikan 180% damage tambahan dan memberikan efek slow kepada target sebesar 80% dalam waktu singkat. Skill 1, Jet Kune Do. Chou mengeluarkan pukulan ke depan sebanyak 3 kali. Dan untuk di pukulan yang ketiga, Chou akan memberikan efek airborne kepada hero lawan dan merefresh cooldown dari skill 2-nya. Skill 2, Sun Po. Chou menjadi imun terhadap efek crowd control ketika melakukan dash. Setelah dash, Chou akan mendapatkan shield dan physical penetration selama 2 detik. Skill 3, The Way of Dragon. Chou melakukan tendangan dan memberikan efek knockback kepada hero lawan. Setelah hero lawan mengenai efek knockback, Chou bisa menggunakan ultimate-nya kembali. Oke, semua yang udah gua bahas tadi itu merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin bermain hero Chou. Untuk kelanjutannya, di sini gua akan membagikan 5 kesalahan user Chou yang sering terjadi di season ini. Kesalahan yang pertama yaitu tidak memanfaatkan pasif dengan benar.
Seperti yang udah gua bilang tadi, pasif Chow itu kan bisa memberikan damage tambahan. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar bisa menggunakan pasif ini dengan benar. Sebenarnya kita tuh wajib banget nyicil hero lawan menggunakan pasif ini. Contoh di sini kan pasif gua udah aktif. Nah, ketika pasif gua aktif dan ada hero lawan di depan mata, kalian itu jangan menggunakan pasif ini ke minion. Prioritaskanlah menggunakan pasif ini ke hero lawan, karena biar damage yang kalian berikan itu maksimal. Contohnya ketika pasif aktif, kalian bisa maju terus basic attack ke hero lawan. Kalau gak kuat ya mundur aja dulu. Kalau sekiranya pasif kalian aktif kembali, kalian bisa maju lagi. Gitu-gitu aja sih cara nyicilnya. Oh iya, jika pasif aktif bukan berarti kita gak boleh basic attack ke minion ya. Sebenarnya boleh-boleh aja kok, kalian tinggal tentuin aja timing yang tepat ketika ingin menggunakan pasif dari si Chow ini. Dan satu lagi, jika pasif kalian ingin cepat terisi penuh, kalian itu jangan berdiam diri. Karena kalau berdiam, pasif kalian itu tidak akan terisi. Kesalahan yang kedua adalah tidak memperhatikan jarak ketika mau menggunakan ultimate. Buat user Chow yang suka salah nendang, di sini gua mau ngasih tips biar tendangan kalian itu lurus ke belakang cuy. Biasanya kan kalau mau nendang kebanyakan user Chow itu pakai combo skill 1, skill 1, skill 2, skill 1, ultimate. Nah, jadi untuk di skill 1 yang ketiga ini, kalian itu harus memperhatikan jarak skill satunya dengan hero lawan. Contoh, jika sekiranya jarak skill 1 kalian itu mendarat di belakang hero lawan, maka kalian bisa menggunakan skill 1 baru ultimate. Sedangkan jika sekiranya jarak skill 1 kalian itu mendarat di depan hero lawan, kalian bisa menggunakan skill 1, skill 2 baru ultimate. Jadi untuk user Chow pemula, jika mau menggunakan ulti itu harus perhitungan ya. Seperti yang udah gua bilang tadi. Jangan asal pencet kayak main FF, oke? Kesalahan yang ketiga adalah sering membuang skill 2 ketika sedang roaming. Seperti yang kita tahu, skill 2 Chow ini OP banget ya. Dikarenakan dia itu bisa mendapatkan imun dan physical penetration tambahan. Oleh karena itu, kita harus menyimpan skill ini dengan baik. Kita gak tahu juga kan kapan ada musuh di ambush. Maka untuk jaga-jaga, gua saranin kalian untuk menyimpan skill 2 ini ketika sedang roaming. Contohnya kayak gini cuy. Karena skill 2 gua itu dipakai untuk jaga-jaga, gua jadi bisa mengembalikan keadaan yang seharusnya gua mati, malah Eudoranya yang mati. Kesalahan yang keempat adalah sering menunda skill ketika ingin mengeliminasi hero lawan. Untuk menciptakan gerakan yang susah ditebak, maka kalian itu harus menggunakan skill Chow dengan lihai. Terkadang kalau skill kita ada jeda dikit, musuh itu masih bisa kabur cuy. Oleh karena itu, kita harus menggunakan skill Chow ini dengan lihai sampai musuh itu tidak ada kesempatan untuk bergerak. Kalian bebas menggunakan combo apapun, yang terpenting musuh itu tidak ada kesempatan untuk menggunakan skill stun atau skill blinknya. Kesalahan yang kelima yaitu jarang bermain ambush. Buat kalian yang suka mondar-mandir nyari core lawan tapi gak dapet-dapet, ini adalah solusinya. Tinggal diem di rumput nunggu dia datang sendiri. Setelah dia datang, langsung kita kasih kejutan dengan tendangan The Way of the Legend. 100% musuh bakal kena mental cuy. Oleh karena itu, buat kalian yang malesan orangnya, sering-sering aja main di rumput. Siapa tahu ada rezeki nongol. Hehe. Oke, segitu aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang mau request hero, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Bye.